Shalom, salam sejahtera. Selamat berakhir pekan, saudara-saudara. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, terangi hati kami, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas 16 ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Demikian firman Tuhan, Lukas 16 ayat 24. Tema renungan kita, jangan sampai terlambat mengambil keputusan. Jangan sampai terlambat mengambil keputusan. Nah, perikop ini merupakan bagian percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Tapi juga didengar oleh orang-orang Farisi. Yesus yang memanggil murid-muridnya untuk melayani, mereka terus diperlengkapi, mereka diajar supaya mereka memiliki kepekaan, memiliki ketaatan dan kesetiaan. Jangan seperti orang Farisi atau ahli Taurat atau para imam yang kelihatan sangat alim, mereka sangat saleh, kelihatan rohani, tetapi hidup di dalam kemunafikan. Mereka gila hormat, mereka gila pujian dari manusia. Dalam kisah ini Yesus sedang menceritakan tentang seorang kaya dan seorang miskin. Orang kaya selalu berpakaian jubah ungu yang mahal, kain halus, tiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ayat 19. Tapi kita bandingkan dengan ayat 20. Ada seorang pengemis namanya Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ia kelaparan, ia penuh borok, dijilati oleh anjing-anjing. Ini dua pemandangan yang sangat kontradiktif. Keduanya pun mati. Namun tempat akhirnya berbeda. Orang miskin masuk surga yang digambarkan sebagai pangkuan Abraham. Orang kaya masuk neraka yang disebut sebagai alam maut yang penuh dengan api yang menyala-nyala. Di sana ia menderita sengsara selama-lamanya. Dari sana ia berseru memohon belas kasihan Bapa Abraham. Namun semuanya sia-sia. Sudah terlambat. Apa keterlambatan yang dia miliki? Pertama, terlambat memperhatikan sesama yang menderita selama hidup di dunia. Karena dikatakan di dalam ayat 20-21, di depan rumah atau di depan matanya sudah jelas ada yang menderita, sakit dan kelaparan, namun dia tidak pernah peduli sama sekali. Kenapa? Karena dia berpusat pada kesenangan pribadi. Dia tidak mau terganggu, dia tidak mau diganggu. Terlambat memperhatikan sesama yang menderita. Kedua, terlambat menyadari bahwa kematian itu ternyata berlaku bagi semua orang. Dan kematian itu bukan akhir segalanya, karena masih ada kekekalan. Orang kaya ini tidak memperoleh surga, karena dia tidak pernah sungguh-sungguh bertobat, tidak pernah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, terlambat menyadari siapa dirinya. Semasa hidupnya di dunia ini dia begitu sombong, dia begitu angkuh, karena merasa memiliki segala sesuatu. Dan anehnya, sampai di alam maut pun, kesombongannya ternyata tidak berakhir. Ya, dia berhadapan dengan Bapak Abraham, Bapak yang paling kaya dihormati dalam tradisi Yahudi, tapi dia masih berlagak sombong. Dalam ayat 24 dia berkata, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya. Dalam ayat 27, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Dalam ayat 30, dia masih berkata, tidak Bapak Abraham, tidak begitu. Dia masih menyanggah lagi. Bapak Abraham, ini sungguh memang sudah keterlaluan ya. Ya, di dunia, di alam maut, ya memang sama saja. Yang keempat, dia terlambat menceritakan kebenaran kepada keluarga. Ini sangat menyedihkan, saudara-saudara. Karena dia adalah seorang imam, mengerti kitab suci, melayani di bait Allah, tapi tidak memberitakan kebenaran kepada keluarga. Nah, ini tugas saudara dan saya. Jangan sampai terlambat, beritakanlah kebenaran, beritakanlah Injil kepada anggota keluarga kita masing-masing. Baik kepada anak, kepada saudara, kepada orang tua, kepada opa, oma, opung, kepada siapapun. Kita bertugas memberitakan kebenaran kalau kita sudah mengerti kebenaran. Dan yang kelima, terlambat percaya pada Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia. Sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh kitab-kitab Musa, kitab para nabi. Dan akibatnya apa? Dia mati dalam kekekalan. Bukan hanya menderita, tapi sangat menderita selama-lamanya. Saudara, ini adalah hal yang penting kita perhatikan. Pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, maupun kepada semua orang, termasuk saudara dan saya.
berlaku bagi kita. Jangan sampai menyesal kemudian. Itu peribahasa kita ya, sesal kemudian tiada berguna. Salah masak nasi, nasi jadi bubur, bisa menyesal sehari. Salah gunting rambut, bisa menyesal sebulan. Salah belajar, gagal ujian, menyesal setahun. Salah pilih pasangan hidup, bisa menyesal selama hidup. Tapi kalau salah pilih juru selamat, menyesal selama-lamanya sampai ke dalam neraka yang kekal. Jadi, sudah ada firman Tuhan. Sudah ada tawaran. Sudah ada ajakan. Yesus berkata, marilah kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu terus menjadi inti berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Maka mari kita responi. Jangan sampai terlambat mengambil keputusan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menerima firman. Dan kemudian setelah itu kami juga bertugas untuk membagikan firman, memberitakan kebenaran kepada orang-orang lain yang belum sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Tuhan pimpin, sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.